Halo my dear friends, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Di card reading kita kali ini temanya adalah Am I the only one? Apakah aku ini satu-satunya dalam kehidupannya dia? Ataukah kalian adalah satu-satunya dalam kehidupan orang yang ingin kalian tanyakan ya? Di sini sudah ada 3 pile ke-1, pile kedua, dan juga pile ketiga. Ada Lady, Stork, dan juga ada Anchor. Teman-teman boleh pilih satu dari ketiga file ini, atau pilih 2 atau pilih 3 untuk beberapa orang yang berbeda, tetapi aku ingatkan ini adalah general reading, jadi tidak akan resonate untuk semuanya ya. Aku harap kalian lebih bijaksana lagi dalam mengambil informasi yang akan aku berikan di sini. Ini bisa untuk teman-teman yang lagi LDR, ataupun kalian yang nggak LDR dan ingin tahu, atau masih PDKT dan pengen tahu kalau kamu ini satu-satunya dalam kehidupannya dia, ataukah dia juga ada orang lain yang dekat sama dia ya. Kalau kalian sudah siap, kalau kamu sudah memilih, kita start dari file nomor 1 ya. Kalau teman-teman yang file nomor 1, kita lihat, are you the only one in this person's life? Kalian punya Ten of Pentacles, this is nice. Justice. Eight of Swords. The Lovers. Apakah kalian ini satu-satunya dalam kehidupannya dia? Iya. Saat ini, kamu satu-satunya dalam kehidupannya dia, dan dia udah memutuskan bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk dia. Dia merasa bahwa pilihannya dia itu jatuh ke kamu itu adalah benar. Tapi di sini ada kekhawatiran dari dia ya, di energi dari Eight of Swords. Menurut dia banyak perbedaan di antara kamu dan dia. Bisa jadi karena ini beda negara, atau bisa jadi karena beda agama. Di situ juga aku lihat ada beda budaya, banyak hal yang menurut dia dengan kamu ini beda sekali, baik itu dalam perbedaan karakter ya. Dia merasa bahwa kamu kurang mengerti dengan dirinya dia, dengan baik itu dengan pekerjaannya dia. Mungkin di sini pekerjaannya dia itu menuntut kamu untuk benar-benar bisa memahami dia, karena dia punya sedikit waktu untuk kamu. Aku lihat di sini kamu cenderung merasa bahwa dia itu tidak memperhatikan kamu atau tidak menyayangi kamu, perasaannya ini sungguh-sungguh atau tidak terhadap kamu. Sementara dari dianya sendiri, dia berusaha untuk menjelaskan semuanya sama kamu. Tetapi orang ini juga, aku lihat dia belum siap ya dengan perubahan yang akan terjadi dalam kehidupannya dia ketika dia akan bersama kamu. Karena untuk bersama dengan kamu ini banyak yang harus dia lakukan, atau dia merasanya begitu ya. Ada yang harus dia rubah, baik itu kebiasaannya dia, baik itu mungkin culture-nya dia. Di sini dia menyadari itu, bahwa untuk sama kamu ini dia harus berubah atau melakukan sesuatu. Di sini dia yang harus mengambil tindakan, dan ini yang membuat dia bingung, yang seolah-olah dia terkadang tuh terlihat kayak maju mundur dalam hubungan ini, padahal dari hatinya sendiri dia menganggap bahwa kamu ini adalah orang yang memang tepat untuk dia, dan dia menginginkan seseorang yang seperti kamu dalam kehidupannya. Goodbye the old, hello the new. Oke, dia sebetulnya tidak ingin terus-menerus mengatakan hal yang berulang-ulang ya sama kamu, atau menjelaskan sesuatu hal itu yang secara berulang-ulang sama kamu. Dia merasa bahwa dia udah cukup ngejelasin sama kamu bagaimana perasaannya dia ke kamu dan apa yang dia inginkan dari kamu. Dia merasa bahwa dia udah cukup tegas terhadap soal tersebut ya. Tetapi di sini dia ngerasa bahwa kamu maybe kurang bisa memahami dia ataupun kesibukannya dia. Ada vegetarian. Di sini intinya adalah perubahan ya. Dia belum siap untuk berubah, untuk sepenuhnya benar-benar menyesuaikan diri dengan kebiasaannya kamu, ataupun dengan culture-nya kamu, atau untuk bersama dengan kamu. Dari dianya sendiri, dia tahu pasti bahwa untuk sama kamu, dia yang harus berubah gitu. Nggak mungkin kamu yang berubah mengikuti apa culture-nya dia. Karena ini kalau ini adalah hal yang prinsip, tapi kalau ini bukan hal yang prinsip, aku lihat dari kalian berdua ini sama-sama menyadari bahwa kalian ini harus berubah, dan baik kamu ataupun dia ini akan menyesuaikan diri. Tetapi kalau ini adalah hal yang prinsip sekali seperti agama, aku rasa dia yang menyadari bahwa dia yang akan berubah, atau dia yang harus berubah, dan dia belum sanggup untuk hal itu. Ada let go. Kalau ditanya apakah you are the only one, kalau kamu satu-satunya atau enggak dalam kehidupannya dia, iya kamu satu-satunya. Tetapi sekali lagi di sini yang mengakibatkan dia hubungannya on off sama kamu
atau kamu merasa ragu, atau kamu gak yakin kalau dia ini benar-benar sayang sama kamu, itu karena perubahan yang harus dia lakukan setelah dia ketemu sama kamu, atau setelah dia punya hubungan ini dengan kamu ya. Kalau yang kalian yang belum berpacaran, kalau kamu dan dia ini masih PDKT, maka dia khawatir kalau kamu nggak bisa mengerti dengan kesibukannya dia dan juga dengan perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi di sini dia, apakah dia harus maju ataukah dia harus melepaskan kamu ya? Bukan berarti dia tidak sayang sama kamu, atau bukan berarti dia memiliki orang lain. Hanya karena dia serius dengan kamu, dia mengharapkan seseorang yang bisa dia ajak untuk komitmen. Tetapi di sini dengan kamu itu banyak sekali perbedaan. Itu yang dia rasakan. Oke, dear? Let's see apa pesannya untuk kamu. Consider your foundation. Ya, pertimbangkan kembali hubungan kamu dan dia. Pertimbangkan kembali apakah worth it atau enggak untuk kamu. Jika memang kalian harus bersama. Dan dengan semua perubahan yang kalian miliki, apakah kamu ini siap untuk berubah untuk orang ini atau enggak gitu ya. Baik itu perubahan secara spiritual ataupun perubahan lainnya ya. Perubahan budaya. Aku nggak bilang bahwa ini adalah perubahan ini dalam masalah perbedaan keyakinan aja, tidak, tetapi ini perubahan kedewasaan, perubahan sikap, perubahan bagaimana kamu akan menerima mungkin lingkungan yang baru. Karena kalau kamu dengan orang ini, otomatis kamu akan berpindah ya, dari tempat kamu yang sekarang kamu mungkin harus ikut dengan dia. Itu juga adalah perubahan, apakah kamu sanggup atau tidak gitu, yang membuat dia ini khawatir karena orang ini cukup serius sama kamu ya. Tetapi kalau misalkan menurut kamu di sini perubahannya memang kamu tidak bisa, atau benar-benar ini bukan perubahan yang positif untuk kamu, don't be afraid. Jangan takut kamu untuk share dengan dia dan bicara dengan orang ini, karena aku rasa dia pun mengkhawatirkan hal yang sama dengan apa yang kamu khawatirkan, dear. Jadi bagaimana perasaannya terhadap kamu? Dia sayang sama kamu. Justru karena dia sayang sama kamu, dia jadi tidak ingin melukai kamu, sementara dianya sendiri punya banyak sekali kekhawatiran tentang hubungannya dengan kamu. Let's see for the zodiac. Untuk zodiaknya di sini aku lihat ada Virgo, Scorpio, Cancer, Leo, Pisces, but only a little. Okay, so that's all. I hope this resonate for you. Semoga ini resonate untuk kalian. Kalau ini nggak resonate, kamu bisa pilih file yang lain. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you in the next reading. Halo teman-teman, ini file nomor 2. Di sini kamu sudah punya stork. Let's see apakah kamu satu-satunya orang dalam kehidupan orang yang kamu pikirkan. Are you the only one in this person's life? Eight of Pentacles, Two of Pentacles, Three of Wands, Six of Wands. Are you the only one in this person's life? Aku lihat untuk saat ini kamu memang satu-satunya dalam kehidupannya dia, atau belum ada orang lain, tapi orang ini merasa bahwa kamu bukan akhir untuk dia, atau kamu ini bukan orang yang akan jadi pasangan hidupnya dia. Dia merasa seperti itu, sekalipun mungkin di sini dia bilang ke kamu kalau kamu ini adalah orang yang memang dia cari, atau orang yang memang selama ini dia inginkan. Tapi dia merasa di sini ada dua kemungkinan. Satu, ada yang merasa bahwa dia tidak pantas untuk kamu, dan ada yang sebaliknya bahwa kamu belum sepenuhnya memenuhi kriterianya dia gitu, atau yang dia inginkan dari seseorang. Karena di sini dia sebenarnya ingin perubahan, dia ingin perubahan ke arah yang lebih baik, dia ingin pindah. Kayak kalau misalkan dia dari negara lain tuh, kayak dia juga pengen mencari kehidupan di tempat yang baru, itu yang dia inginkan. Dan kemungkinan dia mencari seseorang yang bisa bantu dia atau bisa support dia ya, bisa mendukung dia dengan keinginannya dia atau dalam kehidupannya dia yang baru gitu. Itu yang dia inginkan. Terutama ini untuk teman-teman yang mungkin LDR dan belum pernah ketemu sama orang ini. Untuk saat ini dia tidak ada orang lain ya, atau dia nggak ada orang lain, nggak ada orang ketiga dalam hubungan kamu sama dia, tetapi dia sendiri belum 100% yakin sama kamu. Dan orang ini sangat simpel, dia kalau bicara itu gampang sekali, walaupun itu bohong, jadi kamu yang nggak bisa
melihat saat dia ini bohong atau saat dia ini bicara jujur. Kalau kamu memang benar-benar teliti dengan orang ini, dengan apa yang dia sampaikan, kamu akan sadar kalau misalkan dia tuh lagi bohong sama kamu. Tapi di sini sih aku lihat teman-teman lebih memilih untuk diam ya. Ada 5 of Swords. Dia punya profesi yang sangat baik aku lihat, tetapi dia merasa tidak puas dengan profesinya tersebut. Dia merasa tidak puas dengan keadaannya dia sekarang. Dia ingin kehidupan yang baru, itu yang dia inginkan. Lalu ada The Hermit. Dia saat ini sepertinya ada beberapa di antara kalian yang memang dia off ya hubungannya dengan kamu. Aku tidak ngelihat ini putus, tapi dia off, kayak no communication. Ada yang komunikasinya renggang, atau komunikasi di antara kalian ini kurang baik. Apakah dia mencari orang lain? That's the question, right? Itu pertanyaan berikutnya. Apakah dia mencari orang lain? Iya. Dia masih, walaupun dia masih punya kamu, tapi dia tidak yang melihat kamu jadi satu-satunya atau di terakhir dalam kehidupannya dia. Untuk saat ini, kamu satu-satunya buat dia. Tapi dia tidak melihat kamu sebagai yang terakhir dalam kehidupannya dia. Gitu. Karena yang dia fokuskan itu adalah pekerjaannya dia, karirnya dia, profesinya dia, keluarganya dia. Dan menurut dia itu tuh udah segalanya buat dia. Dan kamu ini membawa kebiasaan baru buat dia, kamu membawa hal yang baru ke dalam kehidupannya dia, dan dia merasa bahwa kamu adalah tipe orang atau perempuan yang, ataupun kalau kamu yang pilih pilenya adalah laki-laki, kamu adalah orang yang sangat berbeda dengan orang yang sebelumnya dia temui dalam kehidupannya dia, gitu ya, pasangan dia yang sebelumnya. Dia kayak belum pernah ngelihat orang yang mungkin punya karakter seperti kamu, tetapi di sini kamu sebetulnya, menurut kamu ya, kamu merasa bahwa kamu biasa aja dengan dia, karena memang ini adalah karakternya kamu. Nah, dia punya yang namanya krisis rasa percaya terhadap orang lain. Dan dia ini adalah orang yang pintar, dia adalah orang yang smart, dia orang yang kreatif, makanya sulit untuk dia percaya sama orang lain, ataupun mengakui kemampuan orang lain dalam kehidupannya dia. Jadi dia membuat barrier untuk dirinya sendiri, yang kayak buat kamu tuh, dia tuh seolah-olah share semuanya ke kamu tentang kehidupannya dia, tetapi dia padahal enggak gitu ya, enggak sama sekali membawa kamu ke dalam kehidupan realnya dia, dan kamu sadar itu, kamu benar-benar sadar. Dan kamu di sini mungkin ada beberapa untuk teman-teman di sini yang merasa bingung apakah harus melanjutkan atau melepaskan hubungan ini. Business venture. Ya ini materialistik sih aku lihat, tapi sekali lagi ini bukan dia mencari sesuatu atau mengharapkan sesuatu secara materi dari kamu, enggak. Hanya di sini dia menginginkan seseorang yang bisa support dia agar dia punya kehidupan yang baru gitu, baik itu secara karir ataupun kehidupan baru ini, dimana mungkin tempat baru. Kalau kalian beda negara ya berarti dia ingin pindah dari negaranya dia dan stay atau kerja di negara kamu. Yes, travel. Message untuk kamu, physical touch, focus on love. Oke, message untuk teman-teman yang memilih pile nomor 2, kalau kalian memang sayang dengan orang ini dan kamu memang mengharapkan hubungan yang serius dengan dia, fokus dengan perasaan kamu sendiri. Kalau kamu masih sayang dengan dia, kamu ingin menjalani, ya kamu jalani. Tapi jangan sepenuhnya percaya dengan orang ini, ataupun 100% berekspektasi yang berlebihan dengan orang ini, atau mengharapkan sesuatu hal yang lebih, sampai kamu benar-benar bertemu dengan dia secara fisik nih, atau kamu ketemu sama dia langsung. Kalau ini adalah teman-teman untuk yang LDR, belum pernah ketemu sama dia, dan terutama dia ini adalah orang asing atau foreigner, demonstrate love, find out what is important to those loving. Oke, jadi kalau kamu ingin tahu bagaimana perasaan dia yang sebenarnya, apakah ini resah atau enggak dengan kamu, jangan hanya mendengarkan apa yang dia bilang ke kamu. Fokus dengan bagaimana cara dia memperhatikan kamu dan memperlakukan kamu. Apakah sesuai atau tidak dengan perkataannya dia? Apakah sikap dan perlakuannya ke kamu ini sesuai enggak dengan perasaan sayang gitu ya, dengan yang namanya sayang gitu, begitu enggak gitu, apakah akan memperlakukan seperti itu? Nah itu yang mungkin
yang harus jadi perhatian untuk kamu. Untuk zodiaknya di sini aku lihat ada Pisces, Sagittarius, kemudian ada Aries, Taurus, dan Cancer. Oke dear, so that's all. Aku harap ini resonate untuk kalian. Kalau ini nggak resonate, kamu bisa pilih pile yang lain. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you in the next reading. Halo teman-teman yang main pile nomor 3. Di sini kamu sudah punya Anchor. Apakah kamu satu-satunya dalam kehidupan orang ini? Are you the only one in this person's life? Eight of Wands, the Fool, Justice, King of Cups, King of Wands. Oke, di sini ada yang sudah putus dengan orang ini, atau baru aja putus, atau kamu sebenarnya pengen tahu apakah ketika dia mutusin kamu itu karena orang lain atau enggak. Dan di sini aku lihat dia memutuskan kamu itu bukan karena orang lain, tapi memang ada orang lain dalam kehidupannya dia. So, kamu bukan satu-satunya, tapi dia mutusin kamu bukan karena orang ini, gitu ya. Dia memutuskan untuk dengan orang ini tuh, memang ini saat dia masih dalam hubungan dengan kamu, tapi hubungan kalian ini udah renggang gitu. Dia menganggap bahwa hubungan kamu dan dia ini sudah tidak bisa diperbaiki, dan dia nggak bisa lagi sama kamu, dia udah nggak ada lagi perasaan dengan kamu, itu yang dia rasakan. Tetapi sekali lagi dia nggak mutusin kamu karena adanya orang ketiga, tapi memang karena dia merasa dia tidak bisa lagi melanjutkan hubungan dengan kamu. Ten of Cups, Ace of Pentacles, Strength, Ten of Swords. Dan untuk teman-teman yang masih dalam hubungan dengan dia, atau kalian masih berpasangan dengan orang ini, kamu juga bukan satu-satunya dalam kehidupannya dia, atau dia masih mencari orang lain. Dia di sini kayak masih main media sosial, atau dia masih suka flirting dengan orang lain, suka chat dengan orang lain ya, karena dia bukannya dia nggak menganggap kamu sebagai pasangannya dia, tapi memang dia juga masih mencari orang lain dalam kehidupannya dia gitu. Dia merasa bahwa kamu tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Kalau kamu ini, maaf, ada yang bilang bawel, kemudian dia ngerasa bahwa kamu terlalu mengekang dia, makanya dia mungkin mencari orang lain. Dan untuk teman-teman yang masih PDKT dengan dia, di sini dia memang melihat kamu, dia memang ada perasaan sama kamu, tapi entah kenapa aku lihat dia perasaannya berubah ya sekarang ini. Dan kalau ditanya apakah ada orang lain untuk dalam kehidupannya dia, yang deket sama dia itu ada, jadi nggak cuman kamu aja dear. Cuma kalau yang paling deket ya memang saat ini itu hanya kamu saja, tapi aku ngelihat perasaannya dia itu mulai berubah terhadap kamu gitu. Queen of Cups ya, dengan Queen of Cups ini tentu saja ini menunjukkan orang lain ya, atau ada orang yang diam-diam dia perhatikan atau dia suka gitu, dan orang ini tuh dia kenal belum lama ini. Ini untuk yang suka main medsos dan masih PDKT ya. Spend quality time together. Spiritual connection. Dia merasa bahwa spiritual connection di antara kalian berdua ini kurang pas atau kurang cocok. Dia merasa bahwa kamu belum sepenuhnya bisa meluluhkan hatinya dia. Gitu, dia masih merasa ada sesuatu hal yang kurang di hatinya dia, atau dia merasa kamu bukan orang yang tepat untuk dia. Dan di spend quality time together ini antara kamu dan dia yang mungkin kurang punya banyak waktu bersama, atau quality time di antara kalian ini kurang, atau dia merasa bahwa dia ingin seseorang yang benar-benar bisa dia temui ya, bukan LDR ya, dia ingin orang yang bisa dia temui dalam kehidupan real. New home, orang baru ya, moving is a step in the right direction for you. Dia mencari orang yang baru. Kemudian ada emotional healing, ini adalah pesan untuk kamu, mungkin kamu harus mencoba untuk healing dari orang ini ya. Dan
membawa hubungan kalian itu jadi lebih rileks sih. Aku lihat di sini kalau kamu bisa lebih rileks sama dia atau memberikan kebebasan terhadap dia atau sedikit mundur ya. Bukan berarti kamu meninggalkan dia, tetapi mundur, dia yang akan mengejar kamu, dia yang akan kembali sama kamu gitu. Sekalipun mungkin saat ini dia melihat orang lain, tetapi kalau kamu ngasih dia ruang, aku lihat sih dia yang akan mencari kamu karena dia akan merasa kenapa kamu berubah gitu ya. Dan dia orang ini dia tidak suka penolakan gitu. Makanya dia akan mencari kamu kembali. Dan kalaupun di sini ya, kalaupun kalian belum jadian dan dia memilih orang lain ketimbang kamu ya, itu nggak akan lama sama orang itu. Dan untuk yang kalau sudah berpasangan dan kemudian kamu putus dengan orang ini, nah dia juga dengan pasangan yang barunya itu nggak akan lama sih. Kamu punya admit your true feelings to yourself. Be honest with yourself. Only you know what it is that you truly desire. Hanya kamu yang tahu apa yang kamu inginkan sebenarnya. Jadi apa yang kamu harapkan dari hubungan ini. Apakah kamu benar-benar sayang sama dia juga atau enggak. Itu ya. Untuk zodiaknya di sini aku lihat ada Leo, kemudian Capricorn, Taurus Aries, Gemini, dan Aquarius. Oke dear, so that's all. Aku harap ini resonate untuk kalian. Kalau ini nggak resonate, kamu bisa pilih file yang lain. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you in the next reading.